Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bu Christine di Kebaktian Online Sekolah Minggu GKI Dharma Parmai. Gimana kabar kalian semua? Tentu saja luar biasa kan? Oke, nah hari ini Bu Christine akan kembali mengajak kalian semua untuk kembali beribadah. Meskipun masih secara online tetapi tidak mengurangi sukacita kalian kan? Nah hari ini kita mau ajak teman-teman kita, Bu Christine mau ajak kalian dan semuanya untuk datang ke sekolah minggu. Yuk kita mau pujikan. Pergi ke sekolah minggu yuk. Sambil ajak teman-temannya ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik banyak sekali ya ternyata yang pergi ke sekolah minggu ya. Tapi bukan hanya 10 aja ya. Masih banyak lagi kita ajak semuanya untuk datang ke sekolah minggu. Tapi masih secara online ya. Sekarang kita mau berdoa dulu untuk memulai kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Yuk adik-adik, semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami kembali datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, semuanya pintar, semuanya sudah berdoa, semuanya hebat. Karena apa? Semuanya anak Tuhan. Nah, hari ini adik-adik ingat nggak minggu kemarin kita merayakan apa? Merayakan Paskah. Nah, Paskah itu apa? Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang mau bersorak karena Kristus Yesus sudah bangkit. Kita mau pujikan Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, ha 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 haleluya. Bumi sorga bergema, ha 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 haleluya. Berbalik
bersoraklah, ha 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 haleluya. Bumi sorga bergema, ha 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 haleluya. Berbalasan bersyukur, ha 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 haleluya. Muliakan Tuhanmu, ha 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 haleluya. Kita semua bersorak karena apa? Karena kita sudah melihat bahwa Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit untuk siapa? Untuk kita, anak-anaknya yang berdosa, ya. Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kita. Nah, oleh karena itu kita mau mengabarkan berita sukacita itu kepada semua orang. Kita akan pujikan, ku suka menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, kita memang diajarkan untuk menceritakan kepada siapa saja tentang kebaikan Tuhan, tentang keagungan Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita persiapkan diri, kita siapkan hati kita supaya kita nanti bisa benar-benar mengerti apa yang Tuhan ceritakan buat kita, ya. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan, tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang Kau ceritakan, apa yang Kau firmankan buat kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam
dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, cerita kita kali ini masih tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya, Kak Pinkan mau tanya, beberapa waktu yang lalu kita merayakan kebangkitan siapa? Adik-adik masih ingat tidak? Kalau masih ingat, coba kasih tahu ke mama sama papa atau kakak dan adik yang lagi bersama-sama dengan adik-adik saat ini. Kapan hari itu kita merayakan kebangkitan siapa sih? Kita kan rayain Paskah tuh, coba kasih tahu. Siapa? Ya, betul sekali. Pinter adik-adik, kita merayakan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang mati tapi juga bangkit kembali. Dia tidak mati terus-terusan, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati tapi bangkit kembali. Dia adalah Tuhan yang hidup. Adik-adik harus tetap terus percaya akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, Kak Pinkan mau menceritakan, di saat itu, waktu Tuhan Yesus sudah diberitakan bangkit, ternyata ada juga orang-orang yang saat itu yang tidak percaya. Mereka tidak percaya akan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Sehingga mereka menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Kalau tidak benar itu berarti berbohong. Menceritakan sesuatu yang tidak benar. Berbohong itu, tapi ini bau apa sih? Aduh, dari tadi Kak Pinkan agak datang, hilang. Ini bau apa sih? Menyengat sekali, baunya busuk banget. Gimana ya, sepertinya ada di sini. Sepertinya ada di tas ini nih baunya. Apa sih ini kok bau? Baru mau dibuka udah bau sekali. Oh my god. Ternyata ada telur adik-adik di dalam. Telur ini udah dari beberapa waktu lalu. Aduh, dibuang aja nih, baunya busuk sekali nih. Telurnya udah busuk, kelupaan dikeluarin. Kak Virji tolong buangin ya. Thank you. Telur busuk nih, lupa dikeluarin. Adik-adik, kebohongan itu seperti bau busuk yang tadi. Karena dia bukan hal yang baik untuk dilakukan. Kayak kebohongan itu seperti sesuatu yang busuk, yang tidak baik dan tidak patut untuk kita anak-anak Tuhan lakukan. Tapi di saat itu ada juga mereka-mereka yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka sengaja menyebarkan berita bohong. Bahkan saat itu mereka pergi ke penjaga kubur Yesus. Mereka sengaja membayar. Kasih duit nih, dikasih tahu. Nanti ceritakan ya, kalau sebenarnya Tuhan Yesus itu gak bangkit. Yang aja Tuhan Yesus itu sebenarnya mayatnya diambil sama murid-muridnya. Wow, tambah bohong lagi nih ceritanya. Mereka sengaja berbuat kebohongan. Mereka menceritakan di Yerusalem saat itu, Tuhan Yesus gak bangkit. Sebenarnya mayat Tuhan Yesus itu diambil sama murid-muridnya. Gak bangkit. Wah, kebohongan yang diceritakan, yang diinformasikan ke orang-orang secara terus-menerus. Sehingga bisa jadi adik-adik kalau kebohongan itu dilakukan secara terus-menerus akan membuat orang-orang menjadi ragu-ragu. Kemudian bisa jadi mereka akan percaya. Wah, adik-adik, berita itu terus tersiar sampai juga berita itu sampai ke telinga murid-murid Tuhan Yesus. Begitu murid-murid Tuhan Yesus mendengar berita itu, mereka sangat kecewa. Mereka geram sekali. Aduh, kok tega sekali sih menceritakan sesuatu yang bohong. Padahal kan Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Kami ini saksinya. Saksi Tuhan Yesus menampakkan diri. Menunjukkan diri Tuhan Yesus ke kita semua. Murid-murid Tuhan Yesus saling ngobrol gimana sih. Mereka sangat geram adik-adik dengan cerita kebohongan yang sudah kemana-mana tuh ceritanya. Dalam kegeraman mereka, dalam kegeraman murid-murid Tuhan Yesus, mereka akhirnya berusaha untuk tone down. Mereka berusaha untuk
walaupun mereka geram, kecewa, tapi karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Kak Pinkan dan adik-adik semua, mereka pun ingat Tuhan Yesus kan ngajarin kasih. Mereka tetap berdoa, adik-adik minta kekuatan dari Tuhan Yesus supaya mereka tetap kuat, iman mereka tetap kuat, tetap percaya kalau Tuhan Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus mereka tetap kuat adik-adik. Mereka minta imannya tetap dikuatkan sama Tuhan Yesus. Mereka harus tetap kuat sehingga mereka dapat menceritakan cerita kebenaran. Bukan yang bohong-bohong seperti bau busuk tadi. Bukan seperti itu. No, tetot sesuatu yang bohong. Tapi mereka akan berusaha untuk menyebarkan berita kebenaran. Nah, apa tuh berita kebenarannya? Ya, itu tadi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu benar, bukan bohong. Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Dia adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Nah, murid-murid Tuhan Yesus mereka tidak menyerah, tapi mereka minta kekuatan, mereka minta semangat dari Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu penuh sukacita untuk menceritakan akan kebangkitan, cerita yang benar, kebangkitan Tuhan Yesus kepada siapapun, supaya banyak orang yang percaya, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka pun akan menceritakan kepada orang lain lagi, sehingga semua orang boleh tahu akan cerita kebenaran, yaitu apa tadi? Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik, terus gimana dong dengan kita saat ini? Saat ini kan pandemi Kak Pinkan. Gimana nih tugas kita? Wah, tentu saja tugas kita tuh harus seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita kan dari kecil nih, dari dalam kandungan nih. Wah, Tuhan Yesus sudah menjaga kita, jaga mama, papa, oma, opa, semuanya. Kasih Tuhan tuh begitu hebat dalam hidup kita. Terus kita mau ceritakan gimana nih biar kayak murid-murid Tuhan Yesus, Kak Pinkan. Sekarang kan pandemi, gak boleh keluar-keluar dulu. Sekolah aja di rumah, sekolah minggunya aja lihatnya dari rumah. Nah, adik-adik boleh nih menceritakan pertama ke mama papa, kakak adik atau saudara-saudara adik-adik mungkin lewat WhatsApp atau lewat video call, lagi telepon, atau saat ini kan lagi zamannya nih sosmed. Adik-adik yang sudah punya sosmed seperti Facebook nih, Instagram, Line, Twitter, wah banyak banget nih sekarang sosmednya. Adik-adik daripada menulis sesuatu yang mungkin belum tentu juga benar, lebih baik kita menulis tentang ayat-ayat Alkitab. Misalnya tentang ayat Alkitab yang adalah ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya terdapat di 1 Korintus 15 ayat 20a. Nih ada di sini nih. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekali lagi yuk kita baca 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, untuk adik-adik yang masih kecil-kecil nih, yuk kita baca ayat hafalan memakai gerakan biar kita mudah mengingatnya. Sekali lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi nih, ya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Wow, I know you can do it. Yes, adik-adik pasti bisa menghafalnya. Kalau sudah hafal, anak-anak besar sudah bisa nulis nih, kayak Kak Pinkan bilang tadi. Kita menceritakan Tuhan Yesus bisa dari lisan maupun tulisan. Kalau tadi Kak Pinkan bilang pandemi gini kita bisa lewat sosmed. Nah, salah satu contohnya ayat hafalan yang tadi bisa tuh adik-adik tulis di sosmed. Kan itu
cerita yang benar. Kalau sesuatu yang benar untuk kita tulis atau kita ucapkan, kita ceritakan kepada orang lain, apalagi ini tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitannya yang benar-benar adalah cerita kebenaran, itu memang hal yang baik dan benar untuk kita lakukan. Bukan sesuatu yang buruk, tetapi itulah adalah hal yang baik. Kita nggak perlu takut. Hal yang baik yang bukan kebohongan, kita harus berani untuk menceritakan. Tetapi tentu saja kalau sesuatu yang bohong, oh no, nah, itu tidak boleh tentu kita lakukan. Kita tentu harus takut kalau sesuatu yang buruk untuk kita ucapkan. No, tidak boleh. Kita takut karena Tuhan Yesus nanti sedih. Tetapi kita harus berani untuk melakukan atau menceritakan atau menuliskan sesuatu yang benar. Contohnya seperti tadi ya, seperti ayat hafalan hari ini. Itu cuma contoh loh adik-adik, ayat hafalannya masih banyak lagi kisah-kisah yang lain yang benar yang tentang Tuhan Yesus untuk kita ceritakan kepada teman-teman kita. Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, yang membuat banyak sekali mujizat, Tuhan Yesus yang menolong, semua hal yang indah, yang baik yang Tuhan Yesus lakukan sehingga dia berkorban mati di kayu salib, tetapi dia juga bangkit untuk kita semua. Itu adalah kebenaran yang harus kita berani untuk menceritakan atau menuliskan kepada orang lain. Adik-adik terus semangat ya. Kak Pingan doakan, semua guru-guru sekolah minggu doakan, juga adik-adik doakan, bahkan orang tua mendoakan kita semua agar walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik sudah berani melakukan sesuatu yang benar, sesuatu tentang kebenaran, menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang benar-benar terjadi. Terus semangat adik-adik, doa kami untuk adik-adik semua. Tetap sehat, tetap terus semangat menceritakan akan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Habis ini Kak Pinkan akan menunjukkan akan proyek ketaatan kita yang akan kita lakukan. Oke? Kita akan melihat di tayangan berikut ini. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami walaupun masih kecil, kami boleh sama seperti murid-murid Tuhan Yesus di saat itu yang berani untuk menceritakan cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Kami pun mohon kekuatan, mohon iman yang kuat sehingga kami pun boleh selalu semangat dan penuh sukacita menceritakan cerita kebenaran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih atas segalanya Bapa, kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan ikut aku.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Adik-adik, kita sangat bersyukur karena pertolongan Tuhan luar biasa buat kita. Ya, hari ini ibadah sekolah minggu mau berakhir. Kita mau tutup ibadah hari ini, kebaktian hari ini dengan doa. Kita mau berdoa lagi untuk menutup kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, kasih-Mu senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita kebaktiannya sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.